Ya, Alfat, coba jelaskan kenapa itu N-2. Yang jawab Alfat kan ya? Iya, Pak. Ya, kenapa N-2, terus kenapa N-3 gitu? Eh, saya coba-coba sih, Pak. Yang kemarin kan yang apa? Ya, Yang batas akhir dikurang batas ya. Ya, eh, ini batas akhirnya berapa yang loop dalam? batas akhirnya itu N, Pak. Hmm, repeat until batas akhirnya. Batas akhirnya iya, Pak, benar N. Jadi kalau repeat until itu dia akan berhenti kalau gimana? Kalau benar kan? Iya, Pak. Artinya kalau J-nya sudah sama dengan N. Berarti dia berjalan sampai J sama dengan N. kalau N berhenti. Begitu N dia berhenti. Berarti berjalannya sampai N-1. N kurang 1. Aduh. N-1. Ya, coba sebentar. Saya tadi, mana pen saya tadi ya? Sebentar, saya tadi pen saya. Oh ini. Jadi ini kan loop dalam. Saya jawabnya di sini aja ya. Loop dalam kan Anda lihat yang repeat until ya. Ini kali loop luar ya. Nah, loop dalam itu kan batas akhir. Ya ini semua batas akhir ya. Batas akhirnya itu adalah N-1 kan? N-1 ya, ini sama dengan nah, N-1 batas akhir kurangi batas awal kan? Batas awalnya berapa? 3, Pak. Batas awalnya 3. Ya. Terus rumusnya kemarin gimana? Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1. Ya, ini ya. Terus yang loop luar, saya tulis di sini ya. Loop luar, ini batas akhirnya berapa? Nah, kalau loop Kurang luar itu 1. dia akan jalan selama ini nilainya benar. Berhenti kalau salah kan? Nah, jadi ini kan nanti akan berhenti pada saat I-nya sama dengan N berapa? Kurang 1. Dikurang 1 lagi, Pak. Nah, N-min 2 kan? Ya, Pak. Nah, ini jadi dia akan berjalan sampai dengan N-2. Jadi batas akhirnya adalah N-2 atau N-1? 2, N-2. N-2. Ulangi, batas awalnya adalah 2 plus 1. Jadi ini sama dengan berapa ini? Kan berarti N-1, min 2, dan N-, ya udahlah, satu biar ini aja jelas. Ini berarti N-4 plus 1, berarti N-3 ya. Batasnya ini betul tadi Alfat ya. Cuma yang ini mungkin ya Alfat ya. Ini kan berarti N-3 ya Alfat ya. Iya, Pak. Dikirain tadi yang kalau repeat tuh Iya. sampai Ya ini N-3 kuadrat. Silakan dijabarkan sendiri lah, Anda tahu ya sama dan berapa itu ya. Ini kan sama dengan N kuadrat min berapa gitu ya. Nah, oke. Jadi ini Tn-nya ya. Ini kuadrat sebentar biar ini jelas nanti. Tapi nggak apa-apa, saya tulis ya, tetap saya tulisannya sudah hampir betul lah gitu ya. Nah, gitu ya. Silakan teruskan jadi ini. Ya, ini kompleksitas waktunya ya. Hampir betul. Nah, Anda harus hati-hati ya, repeat until. Repeat until itu sifatnya gimana gitu ya. Repeat until itu kan dia akan berhenti kalau J-nya sudah sama dengan N. Berarti dia jalan itu kan selama J-nya kurang dari N kan. J kurang dari N yang terakhir karena N-nya itu bilangan bulat, itu kan berarti N-1. Gitu ya, sehingga batas akhirnya adalah N-1. Ya.
Ya, oke. Saya lanjut ya. Saya tuh sudah pengen ngasih contoh banyak, cuman kita kalau banyak contoh nanti waktunya habis. Materinya masih banyak. Nah, yang habis ini adalah, oh sebentar, saya ini lagi ya. Rekam lagi kalau gitu. Udah kerekam, Pak. Udah kerekam, mulai dari mana tadi? Sudah ya? Udah. Lanjut, sekarang, nah ini saya pisah aja lah, biar ini ya. Lanjutannya yang ini yang dependent. Dependent, ini ya independent, bisa ada ini. Nggak bisa di rename, oh bisa. Ya. Nah, yang ini, ya ini biar, dependent ya. Judulnya biar saya ini ya. Yang lebih teratur itulah. Ya, oke, yang dependent. Nah, yang dependent itu, sekarang contoh 2 ya. Loop yang dependent. Ya, ini cuma istilah saya aja ya. Ini biar mudah untuk mengingat-ingat. Oh ya, loop yang dependent salah satu contoh yang untuk di slide itu yang ini. Nah, ini algoritma selection sort. Anda coba lihat di sini. Ini for i ya. I-nya nilai n, nilainya sama dengan n, down to ini 2 ya, down to 2, 2, ya ini oke ya. Anda tahu ya selection sort. Saya nggak akan tracing lagi karena lama nanti. Yang jelas Anda sudah saya anggap mahir lah dalam tracing ya, karena sudah ada mata kuliah pemrograman. Kita sekarang tinggal menganalisisnya ya. Down to 2, terus kemudian ini for J, 2 to I. Nah ini ada loop dalam, loop luar. Ini kan sampai mana? Nah ini sampai sini ya. Kemudian for luarnya sampai sini. Nah, ini kan. Nah, Anda lihat di sini. Ini I, ini N, down to 2 ya. For J, 2 to I. Nah, ini I, indeksnya ada ketergantungan dengan loop yang luar kan? Ya, karena di sini ini sudah dimention sebelumnya I. Sekarang ini I, berarti ini yang dependent. Jadi loop dalam itu ada ketergantungan indeksnya terhadap loop yang luar. Nah, ini adalah kategori yang dependent. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat saya coret-coretnya di sini aja ya. Sebentar, saya biar udah. Bentar. Ini kok nggak bisa eraser ya, eraser. Ya, ini masuk yang kategori dependent. Nah, sekarang kita lihat di sini. Coba Anda lihat baik-baik ya, kenapa tadi dependent, tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini sebentar saya nyingkirin banyak kertas-kertas. Ada gelas tuh, hampir aja nyamplak gelas. Sebentar ini biar saya atur lagi nih. Di mejanya banyak sekali. Oke, sekarang kita lihat ya. Pertama I-nya, ini misal N-nya saya misalkan 5 aja ya. Misal gimana ya? Misal ya ini array-nya misal gini ya, 4, 12, ini asal aja ya, 5, 6, 1, ini katakanlah N-nya sama dengan 5. Sebenarnya ini nggak penting nanti ya.
Coba saya untuk gambaran itu. Nah, ini N-nya ada 5. Ya, misal N-nya sama dengan 5. Kalau yang dilakukan selection sort itu dia selalu mencari nilai maksimum, nanti nilai maksimumnya tergantung dia mau diurutkan secara ascending atau descending ya. Jadi setiap pas itu mencari nilai maksimum, kalau mau ascending ya yang nilai maksimum taruh di paling kanan, kalau mau descending ya nanti yang maksimum taruh paling kiri. Nah, gitu ya. Oke. Pertama ini N-nya 5 ya, ini contoh N-nya 5. Misal ini bilangnya seperti ini. Tapi saya nggak akan tracing-kan ini ya, tapi yang jelas Anda lihat sendiri, tracing sendiri ya. Saya hanya memastikan aja untuk analisisnya ya. Oke, sekarang operasi mana yang menjadi operasi dasar? Itu yang paling penting dulu. Yuk, operasi dasar yang mana? Yang IMAX IMAX jadi J itu ya Pak? Oh iya, oke betul. Jadi yang operasi dasar itu adalah yang ini, AC dibandingkan dengan IMAX. Ini kan pasti akan dilakukan sepanjang ini ya, loop. Dan ini memang penting karena pada dasarnya algoritma untuk sorting kan dia membandingkan kan. Dan ini tugasnya adalah pada setiap pas dia mencari nilai maksimum kan. Baru nanti nilai maksimum itu di swap, jadi menjadi elemen. Nah, Anda coba dilihat di sini, ini akan menjadi elemen yang paling akhir atau yang paling kiri, yang paling duluan ya. Tergantung dia tujuannya mau descending atau ascending. Ya kan? Nah, oke. Yang paling banyak dilakukan tentu adalah operasi pembandingannya. Sebenarnya ada operasi swap ya. Ini yang paling yang paling dominan. Oke, sekarang ini dilakukan berapa kali? Anda nggak bisa pakai cara yang independen tadi. Kebanyakan mahasiswa itu salah kalau misal di ujian ya. Itu kalau misal ada soal seperti ini, dia memakai cara yang independen. Kebanyakan gitu. Padahal Anda lihat dulu. Di sini ada I. I itu di sini sudah ada. Jadi ada ketergantungan gitu. Ada ketergantungan indeks. Ya. Dependent, independen itu dalam indeksnya antara loop dalam sama loop yang luar. Ya, ini Anda nggak bisa langsung kalikan loop dalam kali loop luar, nggak ketemu nanti. Ya, kalau ya ketemu salah ya. Nah, Anda harus lihat dulu kalau di sini. Coba Anda lihat, ini pertama yang loop luar dulu. Ini kan kalau N-nya 5 ya, ini saya misalkan 5 biar gampang nanti ya. Ya nggak harus 5, Anda contoh mau 4, mau 6 ya silahkan. Ini saya misalkan 5 ya. Berarti I itu pertama, sebentar di mana ya, di sini aja ya. Bentar. Biar cukup gitu loh, ruangannya terlalu sempit. Gimana caranya supaya cukup? Nah, di sini aja ini saya. Ya, nanti tertata di sini ya. Oke, I sama dengan 5. Kan? Ya, karena I itu sama dengan N dulu kan? Sampai nanti turun-turun jadi 2 kan? Jadi I pertama nilainya 5. Kenapa 5? Nah, dengan dimisalkan N-nya 5. Ya. I-nya 5. Oke, sekarang loop yang dalam. Oke, untuk I5, nah ini sini kan. J-nya itu operasinya antara 2 ya. J sama dengan 2 sampai dengan I, berarti sampai dengan 5 kan? Ya. Oke. Jadi batas awalnya itu ya antara 2 sampai dengan 5 gitu ya. Batas awalnya 2, batas akhirnya 5. Ini berarti berapa banyak operasi yang dilakukan? Ini, operasi dasar. Ini berarti batas akhir, batas awalnya adalah dari 2 sampai dengan 5. Berapa kali? Operasi pembandingan ya. Pembandingan dilakukan berapa kali? 3 bukan Pak? Ini tadi batas akhir kurangi batas awal
plus 1 kan? Yang 4, Pak. Ini berapa kali? Iya, Pak. 4. Kali. 4 kali ya. 4 kali kalau konteks N, ini kan berarti 4, kalau N-nya 5, ini berarti N-1 kan ya? Bentar, ini saya tulis biar cukup. Jadi ini adalah N-1 kali kan? Ya kan? Karena N-nya 5. Oke, sekarang. Kan 5 itu hanya contoh, tapi kan kita nanti buat dalam N, gitu kan, fungsi dari N. Nah, sekarang. I-nya sekarang nilainya turun ya, I-nya 4. Jadi nanti J-nya itu dari 2 sampai dengan Oke, pembandingan dilakukan berapa kali? Berapa kali? Oh, bebas saja diskusi aja, enggak salah juga enggak apa-apa. 3 kali, Pak. 3, ya 3 kali ya. Jadi 4 kurangi 2 plus 1 kan. Ya, kali ini kan berarti N-2 kan gitu ya. I sama dengan 3 kan, I-nya sama dengan 3 kan ini. Nah, turun lagi kan down to ya. Jadi ini J-nya dari 2 sampai dengan 3. Ini pembandingannya nanti menjadi 2 kali. Ini N-3 gitu kan. Nah, kemudian I-nya terakhir itu nilainya 2 karena down to 2 ya. Aduh, ini nggak cukup. Ya wes nanti ke sana ya. Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Nanti ke catatan. Kok kedua? Ya. Jadi ini 1 kali ya. Jadi ini sebenarnya nanti adalah kalau kita jumlahkan operasi pembandingan totalnya itu adalah dari 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan N-1 kan? Ya enggak? Ini kan gini kan sampai dengan 1 kan? 1 dan seterusnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu kan? Tapi 4 itu kan statusnya adalah N-1 kan? Jadi 1 tambah 2 dan terus sampai dengan N-1 kan? Ini kan N-2 Pak, lah ya kan ya sama saja kan, ini N-1 yang lebih kecil kan N-2, N-3 kan, ya, sampai dengan 1 gitu ya, jadi 1 tambah 2 dan seterusnya sampai dengan N-1 kan. Nah, oke. Penjumlahan ini berapa? Kalau dibuat rumusnya, apa itu namanya dulu Anda sudah pernah N-1 kali N per 2. Nah, oke ya. Ini nggak cukup saya pindah ke sana ya, ke catatan ya. Tadi. Nah, contoh 1 ya. Selection sort. Lihat slide. Jadi tadi TN itu ternyata adalah 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai dengan N-1 kan. Ya, Anda nanti kalau mencatat atau nanti minta tolong Riko ya nanti di ini ya diatur nanti. Ada yang screenshot tadi sama yang ini ya karena nanti harus lihat slide gitu ya. Oke, sekarang gini. 1 tambah 2 tambah dan seterusnya sampai dengan N itu kan berapa dulu sudah Anda dapatkan ini ya? Gini kan ya asalnya ya? Gini tuh? Atau Anda pakai rumus SN deretan aritmatik juga boleh. Nah, sekarang kalau sampai dengan N-1 berarti gimana? Berarti 1 tambah 2 tambah dan seterusnya kan tambah N-1 tambah N kan gitu kan? Bisa dituliskan kan gitu ya? N kali N plus 1 per 2. Nah, kalau kita hanya cuma pengen sampai sini saja, ya, sampai sini saja, itu gimana berarti? Berarti N kali N plus 1 per 2 kurangi N kan? Ya, kan ini N-nya nggak masuk. Berarti ini kurangi N kan? Nah, ini sama dengan berapa?
Ya, ini kita dalam ngitung TN ya ini ya. Nah, ya. Berarti gimana? Berarti N kuadrat plus N min 2N per 2. Berapa? N kuadrat min N per 2. Sama. Ya, udah ini kan. Kalau Anda buat gini ya boleh. Gitu ya. Kompleksitas waktunya. Oke, ada pertanyaan? Coba di screenshot yang ini ya. Nah, ini nanti lupa nanti. Screenshot ini kemudian ya nanti disambung aja tulisannya sama yang tadi. Sudah? Ya, oke. Ya, Anda lihat slide ya. Nanti belajarnya gitu ya. Lihat yang screenshot itu ya. Ya, atur-atur aja belajarnya. Oke, selanjutnya. Biar nggak kagok, saya plus saja ya. Ini dependent 2 lah. Gitu. Ya, ini. Oke, contoh berikutnya. Kalau nggak salah tuh ini bisa di-insert ya, sebentar. Saya itu harusnya bisa menginsert. Lagi percobaan nih OneNote ya. Harusnya bisa menginsert ini nih. Oh iya ya, ini Windows ya. Saya biasanya pakai Mac itu bisa screenshotnya. Lupa saya screenshotnya pakai apa ya. Nggak, ini kan pakai print screen, cuman nggak bisa diambil itu. Ya wis lah. Windows Shift S coba Pak. Kemana? Windows Shift S. Windows print screen, Windows Shift print screen. Windows Shift S. Ya. Oh, gini bisa ya. Nah, oh iya ya. Kalau di Mac ada cara, berarti di Windows ada ya. Baru tahu saya. Nah, ini langsung kesimpan ya. Apa ini? Oke, sebentar. Saya coba lihat. Ini berarti langsung di screenshot kali ya? Kesimpannya. Oh iya, ini screenshot. Sip. Berarti harusnya bisa saya bawa ke sini. Bisa nggak di-insert kan? Insert picture. Oh, bisa. Cuman nggak bisa digeser ya ini. Nah, gini ya. Nah, sip lah. Cuman nggak ini ya. Oh, sebentar. Saya salah ini filenya. Bukan yang ini kayaknya. Udah nggak apa-apa lah. Filenya harusnya nggak ada itemnya tadi. Udah nggak apa-apa lah. Ini aja juga nggak apa-apa. Sip. Oke, contoh 2. Sepertinya harusnya ada di slide. Halo. Ini C1 tuh N sama dengan 3. Ini yang gampang lah. Ini contoh yang I to N 2 tuh N. Nah, while I to N min 2 C. Ini yang biasa. I yang 2 to N plus 2. Ini biasa.
Oh, nggak ada contoh yang ini. Ya wis, saya buat contoh sendiri. Contoh yang berikutnya, bentar ya, ini sambil mikir. Misal, hmm, di dalamnya for misal ya ini sambil kayak gini aja ya, I plus 2 nanti ya. Oke, semoga ini bisa operasi dasar. Oke, misal sekarang N-nya sama dengan 6 gitu ya, contoh, atau 8 lah, 8 biar agak banyak. Oke, sekarang kita lihat ya, ini TN sama dengan berapa. Tadi Alfat ya, saya catat dulu, takut lupa. Alfat siapa namanya? Ada lebih lengkapnya? Muhammad Alfat, Pak. Oh, Muhammad Alfat aja ya, M Alfat aja. Oke. Sekarang masuk kita ke I. Oke, I sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1, ini J-nya dari 2 sampai dengan I plus 1, berarti sampai dengan, ini saya nggak tahu, mungkin semoga ada polanya ya, saya ini asal-asalan ya. Mbak soal itu sebenarnya nggak asal-asalan, harus dihitung dulu kalau di sini. Siapa tahu nanti, apa tuh namanya, deretnya nggak berpola. Oke, I plus 2 itu berapa? 3 ya. Nah, ini pembandingan, bukan pembandingan, operasi dasar dilakukan berapa kali. Operasi dasarnya bisa apapun ya. Dilakukan berapa kali ini? Berapa kali? 2, Pak. 2 kali, ya, 2 kali. Oh ya, saya misalkan dulu N-nya ya, lupa tadi. Oh ya, N-nya sudah, Ding. Nah, oke, 8 ya. Nah, sekarang I sama dengan, ini saya nyoba ya dulu ya, saya membuat soal, harusnya membuat soal seperti ini harus dicoba dulu ya, supaya nanti ininya jelas, enggak, deretnya bagus gitu ya. Oke, 2. Sekarang I-nya 2. Ini kan nanti sampai dengan, 8-nya kebanyakan ya. Jangan kebanyakan. Berapa? 7 ya. Nah, sekarang J sama dengan 2 sampai dengan I plus 2. Berarti sama dengan berapa? 4 kan? Ya, operasi dasar dilakukan berapa kali? Berapa kali? 3, Pak. 3 kali. Ya, Anda ikut aktif ya? Ya, enggak. I sama dengan 3. Nah, sekarang ini dari J sama dengan 2. Ya, pas ini kan selalu J-nya mulai 2 ya. Sampai dengan I plus 2. Berarti sampai dengan I plus 2. I plus 2 berapa? 5 kan? Jadi operasi dasar dilakukan berapa kali? Berapa kali? 4. 4 kali. Ya. Nah, sekarang I-nya, udah jangan banyak-banyak kalau gitu ah.
biar selesai berarti sampai dengan berapa ini? Ini 6 aja ya. Saya keburu sore. Ya, biarin cepat selesai. Ya, oke. Berarti J sama dengan 2 sampai dengan berapa? Sampai dengan 6 kan? Ini berapa kali? 5 kali ya? 5 kali. Nah, sekarang gini. 5, Anda lihat di sini. Posisi akhirnya itu kan, ini kan N-nya 6. Berarti posisi 5 ini adalah N-1 kan? Ya, ini N-2. Dan seterusnya, ini sampai 2 kan? Alias, Tn-nya itu sama dengan 2 plus 3 dan seterusnya sampai dengan N-1 kan? Betul ya? Gitu kan? 2 dan terusnya sampai dengan N-1 kan? Oke. Nah, sekarang ini sama dengan berapa? Yang jadi prinsip ini aja, yang jadi pegangan Anda. Dan seterusnya sampai dengan N, itu sama dengan N kali N plus 1 per 2, gitu kan? Ini kan yang Anda pegang dulu. Nah, sekarang berarti nah ini sama saja dengan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai plus N-1 plus N, itu sama dengan N kali N plus 1 per 2, ya kan? Nah, ini yang menjadi patokan ya. Nah, kita cuma mau mengambil N plus 3 sampai dengan N-1. Sampai dengan N-1. Berarti, ini Tn ya, lanjutannya Tn, itu sama dengan gimana? N kali N plus 1 per 2, kurangi berapa? Yang di luar yang di kotak ini berapa? N kurang 1, Pak. N plus 1 kan? Ya, gini kan? Atau N minus 1 sama aja. Kurangi N plus 1 kan? Nah, ya ini bisa Anda teruskan sendiri ya. Ini berarti N kuadrat plus N min 2N min 2 per 2. Ini sama dengan berapa? N kuadrat min N min 2 per 2. Nanti kalau saya kurang teliti tolong dikoreksi. Gitu kan? Ya. Ya selesai seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti kalau untuk dependence tuh kita masukin angkanya gitu Pak untuk menentukan kompleksitasnya gitu. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi N sama dengan ini contoh aja untuk mempermudah. Untuk mempermudah biar ada bayangan kan. Sebenarnya bisa Anda langsung pakai sigma-sigma gini bisa. Cuma saya nggak pengen Anda sudah ngeri dengan yang matematis dulu. Sebenarnya bisa. Ya kan? Ini J sampai dengan ini sampai dengan I plus 2. Ini apa tuh namanya? I dari 1 sampai dengan N-2 gitu ya. Nah, ini operasinya ya. Di sini operasi dasarnya. Operasi dasarnya katakanlah O ya OIJ lah gitu ya. Cuman kan nanti Anda kalau udah lihat gini kan agak kelihatan rumit kan. Dengan seperti ini kan lebih mudah. Sebenarnya bisa seperti ini. Cuman dengan Anda misalkan N-nya sama dengan berapa, itu lebih mudah. Dari sini kan Anda ada gambaran bahwa itu mulai 2 sampai dengan N-1 kan, ya, ditambah-tambahkan. Nah, terus Anda tahu bahwa ini kompleksitas waktunya adalah 2 tambah 3 sampai dengan N-1. Ini gimana? Nah, prinsipnya Anda sudah punya ini. N kali N plus 1 per 2. Nah, Anda cuma mau mengambil bagian yang N plus 3 dan seterusnya sampai dengan N-1. Ya, gimana? Jangan ketemu ini ya, jangan ketemu prinsip 6-nya ini hanya untuk memudahkan ya. Nanti Anda buat dalam N.
Ini kan 5 kali, ini 5 itu kan posisinya N-1. Karena N-nya 6 kan. Ini hanya contoh saja. Posisi akhirnya itu berapa? Oh 5. 5 itu kan berarti kalau N-nya 6 kan berarti N-1 gitu. Oke, gimana? Gimana? Sudah terjawab? Sudah? Sudah Pak. Sudah ya?